Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, kedatangan Yesus Kristus kedua kali merupakan satu pengharapan besar bagi semua orang percaya di dalam Tuhan, yang berkuasa ke atas segala sesuatu dan kekal setia kepada janji-janjinya, serta nubuatan-nubuatan di dalam firman-Nya. Pada kedatangannya yang pertama kali, Yesus Kristus telah datang sebagai seorang bayi, sebagaimana yang telah dinubuatkan. Sempena kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah menggenapi banyak nubuatan tentang Mesias. Walau bagaimanapun masih terdapat beberapa nubuatan lain berhubung dengan Mesias yang belum lagi digenapi oleh Yesus. Kedatangannya yang kedua kali ini merupakan peristiwa terbesar yang akan menggenapi nubuatan-nubuatan lain yang belum digenapi. Sewaktu kedatangannya yang pertama kali, Yesus merupakan seorang hamba yang datang untuk menderita. Tetapi pada kedatangannya yang kedua kali, dia akan datang sebagai Raja Pemenang. Sewaktu kedatangannya yang pertama kali, Yesus datang dalam keadaan yang sangat sederhana. Tetapi pada kedatangannya yang kedua kali, dia akan datang dengan bala tentara surga di sisinya. Sebelum kita melanjutkan sesi pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami datang untuk menghadap Tuhan. Kami memohon dengan hati yang begitu rendah agar Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Pada saat ini kami ingin datang untuk membuka firman Tuhan. Kami ingin mempelajari tentang kebenaran Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan, agar kami akan menemukan kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu akan membuka mata kami, akan mengubah hidup kami, mendekatkan kami dengan Tuhan, dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Sang Raja kami, Yesus Kristus, yang akan datang tidak lama lagi. Tuhan berkati semua sahabat saya yang turut belajar bersama-sama dengan saya dimanapun mereka berada pada ketika ini. Biarlah sesi pembelajaran ini akan memuliakan Tuhan dan seterusnya menjadi berkat terindah bagi semua kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bilakah kita akan sampai di hari terakhir dari sejarah dunia ini? Apakah Alkitab memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan dunia dan orang-orang yang hidup di generasi terakhir ini? Tanda yang keenam, berlakunya degenerasi ataupun keruntuhan moral manusia. Mereka tidak lagi berminat untuk memikirkan perkara-perkara rohani yang menjamin keselamatan mereka, melainkan mengalih kasih dan tumpuan mereka kepada diri sendiri, serta perkara-perkara duniawi yang akan membawa kepada kebinasaan.
Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang-orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Seluruh dunia sedang berada di tengah-tengah krisis yang luar biasa ini. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat telah membenarkan hal ini mempengaruhi budaya hidup mereka. Bunuh diri telah menjadi salah satu jalan penyelesaian mudah bagi masalah manusia. Masalah perceraian sudah meningkat pesat, bahkan berlaku di dalam gereja juga. Statistik telah menunjukkan bahwa daripada 2 perkawinan, 1 berkemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian. Terutama sekali di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Generasi manusia sudah semakin jahat pada masa ini. Dengan meningkatnya obsesi terhadap seks dan pornografi. Dengan meningkatnya keanggotaan gereja. Tetapi kerohanian sejati telah jauh menurun dengan begitu ketara. Kesemua perkara yang jelas dan benar ini merupakan penggenapan daripada firman Tuhan. Sungguh sesuatu amat meranjatkan. Oleh kerana pada hari ini kita dapat memperhatikan begitu banyak dosa zaman akhir seperti yang telah tersenarai dalam firman Tuhan ini. Yang telah dapat kita temukan dan bacakan, terpapar serta tersiar di dalam surat kabar dan kaca televisyen pada setiap hari. Dengan mudahnya kedatangan Kristus nanti akan sekaligus membendung serta melenyapkan gelombang kejahatan yang kini sedang melanda dunia kita. Manusia juga akan lebih gemar akan kesenangan dan keseronokan sementara. Dunia pada hari ini semakin menjadi obses akan kesenangan dan keseronokan. Hanya sebahagian kecil sahaja daripada warga kota-kota besar kita yang akan menghadiri kebaktian dan ibadah gereja secara konsisten. Tetapi lebih ramai lagi yang memilih untuk diikat oleh kesibukan mereka dengan berada di tempat-tempat hiburan dan berpesta ria. Penduduk di negara Amerika misalnya sanggup menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk aktiviti riadah dan hiburan, dan hanya sedikit sahaja uang yang disalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Generasi milenial sekarang ini akan menghabiskan masa berjam-jam untuk menghadap kaca TV mereka maupun layar komputer mereka untuk berhibur ataupun bermain permainan atas talian, sehingga sering lalai menunaikan tuntutan rohani mereka. Hal-hal seperti ini sudah pastinya merupakan penggenapan langsung daripada nubuatan Alkitab. Tanda yang ketujuh, meningkatnya pelanggaran hukum, kejahatan dan kekerasan. Matius 24 ayat 12 mengatakan, dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 2 Timotius 3 ayat 13 pula menyatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Dan Ezekiel 7 ayat 23 juga menyebutkan, serta memusnahkannya sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Semua hal ini sangatlah jelas dan tanda-tandanya telah pun digenapi. Kejahatan dan pelanggaran hukum kian meningkat dengan kecepatan yang begitu mengejutkan.
Kebanyakan daripada orang-orang yang hidup di kota-kota besar tidak akan menjawab bunyi loceng pintu rumah mereka di malam hari, karena begitu bimbang akan kadar jenayah yang semakin meningkat. Bahaya dan ancaman hidup sudah berada di mana-mana dan sangat sukar untuk dijangkakan. Kesejahteraan hidup sudah tidak lagi terjamin dan kita terus-menerus dicengkam perasaan takut yang kian hebat. Tanda yang ke-8, akan terjadi kerusakan akibat gempa bumi dan badai dan kelaparan. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 11 menyatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Iya, gempa bumi, puting beliung, banjir, dan bencana alam yang lain telah meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1 daripada 3 orang penduduk di dunia ini sedang merana kelaparan, dan ribuan orang mati setiap hari karena kelaparan. Kesemua hal ini adalah bukti lanjut bahwa kita sedang hidup pada jam-jam terakhir dunia ini. Tanda yang ke-9, kita telah menerima satu pesanan khusus untuk mempersiapkan diri pada hari-hari terakhir ini. Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pesanan dan peringatan terakhir dari kedatangan Kristus kedua kali ini sekarang telah pun diterjemahkan ke dalam lebih dari 900 bahasa dan dialek. Hampir 95% daripada penduduk dunia telah pun memiliki akses kepada pesanan ini. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali, setiap orang yang ada di dunia akan diperingatkan akan kedatangannya yang segera itu. Umat manusia akan binasa jika mereka memilih untuk menolak pesanan dan peringatan penting ini. Gereja Tuhan haruslah menggembleng usaha dan tenaga untuk memastikan pesanan ini sampai ke seluruh pelosok dunia menggunakan apa cara sekalipun. Proses ini tidak akan memakan masa yang lama seperti pada zaman dahulu. Memandangkan kecanggihan teknologi yang terkini telah banyak menyumbang kepada kepantasan penyampaian komunikasi dan maklumat dan perhubungan pada masa kini. Tanda yang ke-10, manusia akan beralih kepada spiritisme ataupun kepercayaan roh. 1 Timotius 4 ayat 1 menyatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan Wahyu 16 ayat 14 pula menyatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang berkuasa. Iya, begitu ramai orang pada zaman ini, termasuklah sejumlah besar pemimpin agama dan para pemimpin di pelbagai negara telah memilih untuk meminta nasihat daripada orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa, yaitu orang-orang yang boleh berbicara kepada roh dan para pengamal spiritisme. Spiritisme telah menular masuk dan menyerang gereja-gereja Tuhan, termasuklah memperkenalkan ajaran palsu mengenai keabadian jiwa. Walaupun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang mati itu mati dan beristirahat di dalam kuburan mereka. Tetapi kelompok ini mengatakan bahwa orang mati dalam Kristus itu abadi dan kini sedang bersama dengan Allah di sorga, dan roh orang jahat telah dihukum di dalam neraka. Jika andaian ini benar sedemikian, sudah pastinya tiada keperluan
untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Memandangkan roh umat percaya sudah pun berada bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Tidak perlu lagi untuk hari kebangkitan dan penyatuan, karena semua orang sudah dipertemukan di surga selepas kematian mereka. Ajaran-ajaran seperti ini amatlah bercanggah dengan isi kebenaran Alkitab. Walaupun kedengaran amat menghiburkan, tetapi ianya sudah jauh terpesong dan menyimpang daripada apa yang Alkitab sampaikan. Sebagaimana dekatkah kedatangan Tuhan yang kedua itu? Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 32 hingga 34 mengatakan, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi." Alkitab sangat spesifik dan jelas mengenai perkara ini. Kesemua tanda kedatangannya telah hampir tergenapi. Kita tidak tahu dengan pasti bilakah hari dan jam kedatangan Kristus itu, seperti yang dinyatakan dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Akan tetapi kita boleh pastikan bahwa kitalah orang-orang yang akan tinggal untuk melihat Yesus datang kembali. Allah telah berjanji untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat sekarang ini. Dan Dia telah membatasi setiap pekerjaan. Roma 9 ayat 28 mengatakan, "Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera." Iya, Kristus akan kembali ke dunia ini untuk menjemput umatnya dengan segera. Apakah kita sudah bersiap baginya? Setan telah menyebarkan banyak kebohongan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Melalui keajaiban, dusta, dan mujizat, dia akan menipu jutaan manusia. Bagaimanakah saya dapat memastikan bahwa saya tidak akan tertipu? Firman Tuhan dalam Wahyu 16 ayat 14 menyatakan, "Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa." Yesus juga mengamarkan dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan Yesaya 8 ayat 20 juga menyebutkan, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Setan telah menciptakan banyak ajaran palsu tentang kedatangan kedua dan telah menipu jutaan orang untuk percaya bahwa Kristus sudah pun datang. Dia juga mengajarkan bahwa Kristus telah datang dalam beberapa cara, dan ajaran itu sangat menyimpang daripada ajaran Alkitabiah. Kristus sendiri telah memperingatkan kita akan strategi-strategi setan ini. Kristus mengatakan dalam Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Dia kemudiannya memaparkan rencana-rencana setan dan kepalsuannya, sehingga kita akan ingat akan amarannya itu. Supaya Yesus mengingatkan kita dalam Matius 24 ayat 25. "Camkanlah
aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sebagai contoh, Yesus menyatakan secara khusus bahwa dia tidak akan muncul di padang pasir ataupun di tempat-tempat yang lain. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tertipu jika kita tekun mempelajari apa yang Alkitab ajarkan. Ujilah kebenaran itu terlebih dahulu dengan bertanya seperti ini, apakah yang Alkitab ajarkan mengenai hal ini? Ingatlah bahwa orang-orang yang mengetahui apa yang Alkitab ajarkan tentang kedatangan kedua itu tidak akan mudah disesatkan oleh setan. Bagaimanakah saya memastikan bahwa saya akan bersiap ketika Yesus kembali? Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 37 mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Yohanes 1 ayat 12 juga mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ibrani 8 ayat 10 juga menyebutkan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan 1 Korintius 15 ayat 57 menyatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sedang mengetuk pintu hati kita dan menunggu kita untuk membenarkan Dia masuk. Melalui Roh Kudus-Nya dan juga keinginan hati nurani kita, maka Dia ingin bertakhta di dalam hati dan pikiran kita, agar Dia boleh mengubah hidup kita sesuai dengan rencana terindahnya. Jika kita dengan bersungguh-sungguh mengubah hidup kita lebih menuruti kehendak-Nya, maka Dia akan menghapuskan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Roma 3 ayat 25 mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darah-Nya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk hidup saleh. Sebagai hadiah percuma, Dia melimpahkan kita dengan sifat kebenaran-Nya. Dan karena itulah kita dapat berdiri tanpa rasa takut di hadapan Allah yang kudus, sementara kehidupan kita telah diubahkan oleh Yesus. Kemudian melakukan kehendak-Nya merupakan suatu kebahagiaan buat kita. Hal ini sangatlah mudah dan sangat jelas. Namun masih ramai juga yang meragukannya. Tetapi inilah kebenaran dari firman Tuhan. Bahagian kita adalah begitu mudah untuk memberikan hidup kita kepada Kristus dan mengizinkan Dia untuk hidup di dalam kita. Sementara bahagiannya adalah untuk mengerjakan keajaiban besar di dalam hidup kita dan mempersiapkan kita bagi kedatangannya yang kedua kali itu. Ini merupakan satu pemberian percuma. Kita hanya perlu menerimanya. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami begitu bersyukur dan berbahagia sekali
Kerana firman Tuhan sekali lagi telah mengajar kami akan satu kebenaran penting yang begitu ringkas, mudah, dan sangat jelas. Yesus Kristus sudah memberikan kami satu jalan penyelesaian yang begitu mudah dan baik sekali untuk menyelesaikan masalah dosa kami. Yesus mengetuk pintu hati dan pikiran kami. Dan kami hanya perlu membuka pintu, membenarkan dia masuk, dan membenarkan dia untuk bertakhta dan menguasai pikiran dan hati kami. Menuntun kami untuk melakukan segala kebenaran Tuhan. Menuntun kami untuk menghidupkan satu pertumbuhan yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan seterusnya mempersiapkan kami bagi kedatangannya yang kedua kali. Dia telah melakukan yang hebat dan luar biasa. Dia telah mati di kayu salib. Dan kematiannya itu telah memberikan kami jaminan bahwa kami tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal jika kami percaya kepadanya dan menyerahkan hidup kami kepadanya. Tuhan tolong kami pada saat ini. Ketika kami sedang melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia di sekeliling kami, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, kelaparan, bencana alam, peperangan dan sebagainya Tuhan. Wabak penyakit. Oh Tuhan tolong kami untuk diperingatkan bahwa Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang. Tolong kami untuk mempersiapkan diri kami, mempersiapkan keluarga kami, mempersiapkan gereja kami, mempersiapkan ramai orang lain juga Tuhan. Agar bila mana Yesus datang untuk menjemput kami, ramai yang akan menerima kedatangannya dan akan dibawa pulang ke surga untuk mewarisi takhta pemerintahannya dan hidup bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Tuhan tolong sahabat-sahabat saya yang mungkin sedang bergumul untuk membuat ketetapan dan keputusan di dalam hati mereka untuk menerima Yesus dan mempercayai kebenaran tentang kedatangannya, serta mempersiapkan diri mereka secara pribadi untuk menyambut kedatangan hari itu. Biarlah mereka akan didorong dan dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk membuat keputusan yang terbaik yang akan menjamin keselamatan mereka. Terima kasih Tuhan karena menyertai kami dalam pelajaran kami pada hari ini. Biarlah Tuhan akan terus menuntun kami, mengajar kami, membimbing kami untuk sentiasa percaya dan bertumbuh di dalam firman Tuhan ini. Terima kasih sehingga kami akan bertemu pada episode yang akan datang. Doa ini kami mohon hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan, ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, program kesehatan, program kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia. Ataupun melayari laman Facebook dan YouTube kami di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.